Obsesif, ngobrol santai, seru, dan inspiratif. Halo teman obsesif, masih dalam tema Improving Skills to Rebuild Society. Kali ini kita bakal ngobrolin tentang pentingnya melatih cara berkomunikasi dengan lebih baik di era digital dengan segala keterbatasan untuk membangun koneksi yang nyata. Nah, dalam sebuah riset, ditunjukkan bahwa konteks penggunaan saluran media digital itu berpengaruh dalam membangun proses interaksi serta efektivitas penyampaian sebuah makna dalam komunikasi tersebut. Tapi di lain sisi, Indeks Literasi Digital Masyarakat Indonesia yang dilakukan oleh Kominfo pada tahun 2020, pada aspek komunikasinya dan kolaborasi justru hanya berkategori cukup. Nah, artinya masih ada banyak ruang bagi pihak swasta maupun pemerintah untuk membangun masyarakat Indonesia agar lebih literate nih dalam berkomunikasi di medium digital. Lantas, bagaimana kita bisa melatih dan menerapkan cara berkomunikasi yang lebih baik di medium ini? Nah, langsung saja kita simak wawancara Suliana Andiko, Project Manager Media by KG Media bersama Hari Febrian, Digital Media Researcher dan PhD Candidate at the School of Media and Communication RMIT University berikut ini. Komunikasi kan emang tadi Hari udah bilang ya bahwa itu kan bukan sekedar ngomong aja gitu, tapi dia juga perlu melibatkan mendengar aktif. Karena biasanya nggak dipungkiri nih, ada saatnya kita cuman dengerin untuk membalas aja, bukan untuk berusaha memahami. Nah, sebenarnya dinamika kedua ini tuh gimana kalau Hari lihat? Ya ini penting banget nih, listening, mendengar. Ini kejadian yang cukup banyak gitu ya. Jadi aku kalau buka kelas-kelas komunikasi, kadang-kadang kita ada audience, ada students yang pengen konsultasi gitu, pengen coaching klinik. Dan biasanya sering terjadi masalah tuh di masalah ini, masalah mendengarkan. Kita sering ada tendensi kalau kayaknya orang itu nggak mau dengerin aku deh dan sebagainya. Nah ini jadi kalau menurut aku, kenapa ini jadi masalah yang lumayan dominan gitu ya? Mungkin sekali itu kembali kepada pemahaman komunikasi yang nggak tepat, definisi komunikasi yang nggak tepat. Kita memahami komunikasi itu terlalu fokus pada diri kita, pada saya, pada proses menyampaikan pesan. Jadi kita banyak menghabiskan waktu, energi itu untuk memastikan kalau kita ini bisa misalnya ya memformulasikan kata-kata yang baik. Niatan kita itu tersampaikan, fokusnya itu pada kita. Padahal lagi-lagi kalau kita kembali ke definisi komunikasi yang mungkin lebih luas, yang nggak perlu, yang sangat kita nggak boleh lupakan tadi kan. Sebetulnya kan kita ngapain sih berkomunikasi? Itu bukan semata-mata pengen supaya semua orang tahu atau mengerti atau paham soal maksud kita, tapi kan kita mau menciptakan kesepahaman bersama gitu. Jadi kita kembali lagi pada definisi komunikasi kita. Itu menurut saya salah satu alasan kenapa kita sering lupa. Kemudian yang kedua, ini dari pengalaman mengajar komunikasi juga ya dalam beberapa tahun. Banyak sebetulnya jargon-jargon tanda petik gitu ya, jargon-jargon komunikasi, definisi, prinsip, tips and tricks. Tapi kadang-kadang saya refleksikan kembali gitu ya, problem komunikasi dan termasuk problem tidak kesulitan dalam mendengar ini sebetulnya bisa diminimalisir atau bisa diselesaikan, nggak perlu dengan jargon-jargon komunikasi atau teknik-teknik komunikasi yang jelimet gitu, yang terlalu luar biasa gitu. Pada akhirnya kembali ke pemahaman kita soal komunikasi yang lebih baik. Dan kedua, setelah kita memahami kalau komunikasi itu mutual, itu bersama, itu untuk mencapai kepentingan bersama, kadang-kadang yang diperlukan itu sesederhana kemampuan untuk berhenti, untuk pause, untuk reflect, untuk merefleksikan kembali, untuk respect, untuk menghormati
orang-orang yang menjadi audiens kita, dan pada akhirnya adalah belajar untuk mendengarkan gitu. Jadi sometimes yang diperlukan tuh mungkin nggak perlu rumit-rumit banget,